Jika mati di tangan sesama suku, maka itu akan sangat memalukan. Ternyata orang itu adalah penyihir mereka. Semua orang menyebutnya penyihir hantu. Guimu mengatakan kepada penyihir hantu bahwa dia telah membunuh elang Guidao. Jadi, dia sudah pantas untuk mencabut golok suci. Namun penyihir meminta semua orang untuk melakukan perayaan atas kembalinya Guimu terlebih dahulu. Dan setelah perayaan selesai, maka lakukanlah pertarungan. Dan siapapun yang menang akan mencabut golok suci. Perayaan pun digelar, semua orang nampak berkumpul di satu tempat. Terlihat Yue Ying juga bergabung dengan para penari. Dia menari dengan indah di hadapan semua orang. Sementara semua orang melihat tarian yang indah itu seraya minum-minum. Jiang Hao terus-menerus melihat situasi. Dan mata Yue Ying mulai bersinar, menandakan bahwa dia akan sedikit menggunakan kekuatannya agar membuat tarian yang lebih indah untuk semakin memeriahkan perayaan. Semua anggota suku bermata satu berteriak dan memuji keindahan Yue Ying, membuat mereka semakin puas akan perayaan ini. Sementara Jiang Hao, dia ada di antara Guimu dan Gui Si. Di sini Gui Si mengungkapkan bahwa dia mengetahui orang yang telah membunuh elang Gudiao itu adalah Jiang Hao. Guimu sedikit terkejut, tidak menyangka Gui Si bisa menebaknya. Namun Gui Si tidak mempermasalahkannya, dan karena besok mereka akan bertarung habis-habisan. Jadi Gui Si mengajak Guimu untuk malam ini saja mari minum sampai mabuk dengannya. Namun ketika Guimu meminum arak pemberian Gui Si, tiba-tiba Guimu merasa pusing dan pingsan. Jiang Hao menanyakan apa yang kamu lakukan kepada Guimu. Namun Gui Si hanya menjawab bahwa Guimu telah mabuk dan meminta Jiang Hao untuk ikut dengannya mengantarkan Guimu ke guanya. Di jalan, Gui Si menjelaskan tentang golok suci kepada Jiang Hao, yang mana legenda mengatakan bahwa golok suci bisa membuat desa hantu menjadi penguasa Dak Huang. Tapi selama bertahun-tahun, golok suci tidak pernah bisa dicabut dari altar. Tidak ada siapapun yang bisa mencabutnya. Oleh karena itu, setiap beberapa waktu, suku akan mengadakan upacara persembahan golok dengan meminta petarung terkuat dari suku untuk mencabut golok suci. Dan malah petarung terkuat itulah yang terbunuh oleh golok suci dan dianggap sebagai persembahan. Dan sekarang Guimu dan Gui Si lah yang akan bertarung sebagai persembahan untuk golok suci. Jiang Hao melihat golok suci yang tertancap di altar, berpikir bahwa legenda ini adalah palsu. Namun Gui Si mengatakan, mau palsu atau tidak, tapi dia tetap harus melakukannya dan harus berkorban. Tujuan Gui Si membuat Guimu tak sadarkan diri adalah agar Guimu bisa melarikan diri. Di sini dengan tulus Gui Si meminta Jiang Hao untuk membawa pergi Guimu, dan dirinya lah yang akan berkorban untuk persembahan. Dia hanya menginginkan agar Guimu bisa pergi dan hidup dengan baik. Saat itu Yue Ying memanggil Jiang Hao. Jiang Hao merespon, sementara Gui Si pergi membawa Guimu. Namun Jiang Hao memutuskan dalam hatinya bahwa dia tidak akan membiarkan mereka berkorban.
Pagi harinya penyihir hantu datang ke tempat persembahan mengatakan bahwa ini adalah pengorbanan terakhir dan golok suci selanjutnya kamu tidak akan memiliki kekuatan dan akan menjadi golok biasa tak berguna. Penyihir hantu mengeluarkan suara mengerikan. Seketika semua anggota suku pun berdatangan ke tempat persembahan. Gui Si berjalan perlahan menuju ke tengah-tengah altar dan penyihir hantu mendeklarasikan bahwa upacara persembahan golok dimulai. Gui Si meraung mengatakan bahwa Guimu telah pergi dan dirinya lah yang akan mencabut golok suci. Semua orang terkejut tidak menyangka Guimu telah pergi. Namun ketika Gui Si akan mencabut golok suci, tiba-tiba Guimu muncul. Hal itu membuat Gui Si kesal karena Jiang Hao tidak membawa Guimu pergi. Dan mau tak mau pertarungan antar kedua saudara itu pun harus terjadi. Perbedaan kekuatan antar Guimu dan Gui Si terlihat dengan jelas, yang mana Gui Si nampak lebih kuat. Guimu juga teringat dengan masa lalunya ketika mereka remaja. Terlihat Guimu juga dikalahkan oleh Gui Si. Dan sekarang pada akhirnya Guimu juga dikalahkan. Dan yang berhak mencabut golok suci adalah Gui Si. Namun Guimu yang sangat khawatir berteriak, meminta Gui Si untuk jangan mencabut golok suci. Namun penyihir hantu meminta Gui Si untuk segera mencabutnya. Akan tetapi tiba-tiba Jiang Hao turun ke medan pertempuran dan meminta Gui Si untuk mengalahkannya terlebih dahulu jika ingin mencabut golok suci. Alhasil Gui Si langsung merilis sihir totem mata hantunya dan menyerang. Namun Jiang Hao merilis totem elang. Sayap di punggungnya muncul dan menghindar ke udara. Semua orang terkejut tidak menyangka bahwa Jiang Hao hanya seorang penyihir tetapi bisa menampilkan pola totem elang. Sementara penyihir hantu, dia menebak apakah Jiang Hao ini merupakan gabungan dari seorang petarung dan penyihir. Serangan-serangan Gui Si tidak mampu mengenai Jiang Hao dikarenakan pergerakan Jiang Hao sangat cepat menggunakan sayapnya. Tapi walaupun cepat, tetap saja ada kelemahan yang mampu dimanfaatkan Gui Si untuk menghantam Jiang Hao, sehingga Jiang Hao merilis amukan naga emas. Gui Si hanya bisa menghindari naga emas yang menyerang ke arahnya, sementara penyihir hantu merasa terkejut. Bagaimana mungkin Jiang Hao bisa menguasai begitu banyak jenis sihir totem yang bahkan seorang gabungan petarung dan penyihir pun tidak akan bisa melakukan hal ini. Sementara Gui Si yang terus menghindar tiba-tiba saja berbalik dan merilis totem mata hantu. Pusaran angin puting beliung muncul menjebak naga emas di dalamnya. Dan Gui Si melancarkan serangan untuk menghancurkan naga emas. Sayang sekali naga emas tidaklah hancur dan naga emas kembali melancarkan serangan, melahap totem mata hantu dan mengalahkan Gui Si. Jiang Hao akan menyerang Gui Si, namun Guimu berteriak meminta Jiang Hao untuk berhenti. Akhirnya Jiang Hao menjadi pemenangnya dan penyihir hantu meminta Jiang Hao untuk segera mencabut golok suci. Namun hal itu menimbulkan pertentangan dari para anggota suku karena jika orang luar yang mencabut golok suci itu merupakan hal yang tabu, penghinaan bagi golok suci dan suku mereka. Penyihir hantu mengangkat tangannya meminta semua orang untuk diam. Guimu mulai meneriaki nama Jiang Hao, diikuti oleh para anggota suku lainnya. Sementara Yue Ying nampak khawatir, dia menggelengkan kepalanya seakan-akan meminta Jiang Hao untuk jangan melakukannya.
Akan tetapi Jiang Hao mulai memegang golok suci itu dan mencoba menariknya. Totem matahari bersinar menyalurkan energi ke tangan Jiang Hao. Golok suci mulai terangkat keluar, membuat semua anggota suku terkejut. Jiang Hao meraung, mengeluarkan semua kekuatannya. Bahkan rambutnya berubah warna. Dan pada akhirnya golok suci berhasil ditarik keluar. Jiang Hao mengangkat golok suci tinggi-tinggi ke langit, mengeluarkan petir berwarna merah, disertai dengan awan merah yang mulai menyelimuti seluruh desa hantu.